Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini kembali lagi guys ke Gabus Raya. Ya mau ngonten-ngontenin seadanya aja. Ternyata masih ada karyawan pekerjanya 1-2 orang mah. Saya saat ini di tempat Pak Haji. No, kopi saya masih utuh guys. Kopi dari berangkat tadi nih masih utuh. Dan saat ini biasa ngadem dulu. Minum ini sponsor dingin-dingin dulu. Ntar habis ini mau nengok ke sana guys. Yuk, daripada berlama-lama kita lihat progresnya apa. Yuk. Tadi pemerataan itu guys, tanah udah diratain. Sekarang kita lihat ekskavator Beko Mini ini mau ngeratain tanah juga sepertinya. Kita parkir motor di mana ini tuh, masih ada pekerja. Kok bekernya disiapin di sini? Mau ada apa ini? Kita mampir di sini lah. Anggi, mana ibu? Iya, di rumah ibu. Bah, ibu baru di bilangan. Masuk konten lagi. Udah tutup mulu ini, mau makan. Kalau nasi ada? Aduh. Atut. Iya ya. Nih Anggi nih, Pak, kita panggilin mulu nih. Anggi. Anggi, dadanya dulu. Iya. Dah, baru dikontenin udah habis. Bagaimana ini? Wah, kacau ini. Ngopi dulu, ngopi. Ini sama Bang Agil. Berdua doang. Untuk motor nih nganterin dia. Mata. Ngopi. Apa? Oke. Mau kemana sih? Nganterin dia pulang. Nganterin pulang? Ya. Udah di mana? Bos. Enggak, ngopi dulu. Mumpung ibunya ada. Iya. Ntar kemari lagi. Ntar kemari lagi. Oh ya udah. Nah ini Beko diam nih, ngontenin apa saya nih. Aduh, operatornya pergi. Aduh. Ngontenin Anggi aja lah. Anggi. Wah, ono dikontenin, ntar marah lagi. Ntar marah lagi dikontenin. Ya, silakan. Udah nggak ada orangnya guys, kita kontenin. Apa yang dibahas? Ya intinya tanah merah guys, tanah merah sudah apa namanya? Diratakan, ditaruh di pinggir-pinggir. Jam 4:30 sih guys. Jam operator udah habis, jam operasional. Nih jamnya nih, jam berapa ya? Dulu kita sambil jalan aja. Nah, ya kelihatan. Ya. Nah, tanggal 6 Rabu 16:37. Jadi mohon maaf nih agak kesorean ngonten di Gabus. Tadi konten pertama udah
tidak ada aktivitas. Daripada nggak ada konten, nanti ditanya-tanyain, akhirnya melesat ke area mana? Karangsatria. Karangsatria itu Tambun Utara masih. Nah, ini daripada nggak ada konten, nggak ada apa-apa, kita bahas aja ini. Inilah Tanah Merah, guys. You know Tanah Merah? Ini kalau ke sono backlight nggak ya? Backlight sepertinya. Jadi harus pelan-pelan ke sono. Tanah Merah itu filosofinya dalam banget, guys. Ini kita bicaranya filosofi secara Islami ya. Tanah Merah itu, aduh, suara truk. Tanah Merah itu sebagai simbol dari mana kita berasal dan akan kemana kita nantinya. Jadi sangkan paraning dumati, guys. Dari Tanah Merah kita berasal, dikembalikan lagi ke Tanah Merah. Untuk bahasa Indonesia itu disebut bumi. Kalau dulu mah nggak ada nama bumi, ya tanah. Tanah Merah tuh simbolnya tuh dia apa-apain manut aja, diem aja, guys. Diinjek-injek, mau dihancurin, mau dibongkar-bongkarin, mau diambil isinya, emas-emas yang terkandung dalamnya, tembaga-tembaga terkandung dalamnya, kekayaan alam, sumber daya alam dikeruk. Diem aja tanah, tapi lihat kalau sudah marah, diinjak-injak terus, ini terus. Kalau udah marah akan ada gempa. Nah, itu istilahnya gitu. Terus mengenai ajaran Tanah Merah itu adalah ajaran dari ahli tasawuf Syekh Siti Jenar, guys, atau Syekh Lemah Abang. Karena Tanah Merah itu kalau di bahasa Jawa, tanah itu lemah, merah itu abang. Itu tuh ajaran Syekh Siti Jenar, yang dimana sebenarnya itu lemah abang itu sebagai simbol perlawanan ini, guys. Radikal lah, kalau kita nyebutnya radikal lah. Karena apa? Karena Syekh Siti Jenar itu namanya manusia ciptaan Allah, itu sederajat, guys, nggak ada kasta-kastaan. Waktu zaman itu, zaman tahun 1000 berapa itu, Wali Songo itu 1400-an lah. Itu kan masih sistem feodal, guys, sistem kerajaan, harus menyembah-nyembah, mendatangi, istilahnya hormat dulu ke rajanya, harus jalannya harus ada aturannya, protokoler lah, ibaratnya harus begini, nyembah dulu, nggak boleh semena-mena. Siti Jenar, Syekh Siti Jenar tuh nggak mau begitu. Kita tuh sama, statusnya sama di hadapan Allah, gitu tuh. Sangkan paraning dumati itu dari mana kita berasal dan kemana kita akan berpulang. Itu kalau Islam, kalau Quran itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, guys. Tuh sama. Jadi intinya tuh Syekh Jenar tuh menentang perlawanan sistem feodalisme, guys. Nggak mau, istilahnya sama raja harus nyembah-nyembah, harus sujud-sujud gitu. Jadi ajaran-ajaran Islam itu ada empat tingkatan: syariat, tarekat, terus hakikat. Nah, yang paling pucuk itu makrifat. Syekh Siti Jenar berada di paling atas itu, makrifat itu. Syariat itu apa ya? Tadi ya lahiriah aja, guys, yang kelihatan oleh mata. Artinya apa? Ya melaksanakan Quran dan hadis, sholat, zakat secara lahiriah, secara nyata aja. Perintah-perintahnya itu harus sebelum mencapai makrifat ya harus syariat dulu dikerjain gitu. Kemudian hakikat udah mulai mengenal hati kita gimana. Tarekat itu bentuknya, bentuk setelah syariat kan tarekat itu bentuk perjalanannya gimana, bentuk caranya tuh bagaimana gitu. Makanya ada tarekat di Indonesia tuh, tarekat banyak tuh.
Samaniyah, Naksabandia. Itu cara-cara untuk menjalankan syariat itu. Kemudian hakikat baru menyentuh ke batin, ke hati. Udah mulai ilmu hati, istilahnya ilmu batin. Kalau makrifat itu udah jalurnya tuh udah ya, belum minallah, tegak lurus ke atas secara vertikal. Jadi istilahnya tuh menyatu dengan Allah. Dalam arti ini zatnya lah, bukan wujud Allahnya lah, zatnya menyatu. Ibaratnya udah apa-apa udah paham. Ya karena itu zatnya Allah tuh udah menyatu ke dalam hati, dalam batinnya tuh. Itu udah makrifat tuh. Jangan ini guys, jangan dibahas terlalu dalam guys, bahaya ini guys. Yang khawatirnya ntar geblak ini ilmu nggak sembarangan ini. Kita secara ambil gambar garis besarnya aja. Untuk sesi itu jenar yang dikabarkan menjadi cacing, menjadi apa itu yang dalam film-film itu sepertinya tuh pembohongan publik loh. Kalau menurut saya loh guys, sejarah itu diciptakan oleh pemenang. Artinya apa? Ya namanya sejarah, nama cerita-cerita itu yang menciptakan mereka yang memenangkan itu. Orang itu ahli tasawuf, sufi loh guys. Kok menjadi cacing, menjadi ini, dipenggal kepalanya hidup lagi, di ini, waduh. Itu sepertinya tuh seperti metafora gitu, mau lebih-lebihkan, hiperbola, melebih-lebihkan. Oleh siapa? Ya oleh Belanda. Belanda selama ini memutarbalikkan sejarah loh guys, jangan dianggap enteng. Ilmu-ilmu leluhur kita itu diserap sama Belanda. Kitab-kitab zaman dulu diambil semua di negeri Belanda sana, dikumpulin no, dipelajarin meskipun bahasa Jawa ya, dikumpulin. Ada yang bahasa Sunda juga, yang dari kerajaan Pasundan, diambil semua kitab-kitab leluhur kita. Buat apa? Dipelajari sama mereka. Mereka kan punya ahli khusus bisa membaca aksara Jawa, aksara Sunda itu. Isinya apa? Makanya ribuan guys kitab-kitab dari Indonesia, prasasti dari Indonesia diambil sama Belanda. Karena tahu Indonesia itu negara yang itu pusat peradaban dunia guys, peradaban paling tinggi loh. Bukan Indonesia ya kan, maksudnya Nusantara kan belum ada Indonesia ya, Nusantara itu. Makanya apa cara Belanda agar masyarakat kita jajahannya tidak pinter, yaitu politik divide et impera, itu divide et impera, itu apa itu, memecah belah itu. Gunanya apa ya? Biar kacau aja masyarakat bawah, biar jangan ada persatuan. Tuh politik Belanda. Makanya saya sih yang katanya ini katanya itu, waduh itu mah akal-akalan Belanda, biar masyarakat kita itu tidak patuh sama satu kerajaan, satu raja gitu guys. Sistem kerajaan itu apa kata raja guys, masyarakat patuh. Makanya dipecah-pecah begitu tuh, biar gampang untuk dijajah. Seperti kerajaan di Aceh, Kesultanan Aceh itu dulu masih masuk koloni Ottoman Turki, Utsmaniyah itu. Turki kan dulu negara adidaya guys. Aceh itu paling lama penaklukannya guys, wilayah Nusantara itu istilahnya sudah dijajah semua, hanya Aceh yang baru bisa dikuasai utuh tuh tahun 1900-an guys. Padahal Belanda Company itu mulai masuk tahun 1700 akhir atau 1800 awal. Ratusan tahun tuh Aceh tuh nggak bisa ditaklukkan ya, karena apa? Aceh itu Islamnya kuat banget guys, nggak mau tunduk sama Belanda. Belanda susah payah menghadapi perlawanan untuk Umar, Ciditiro, Tut Nyadin dan lain-lain sebagainya, pahlawan-pahlawan. Akhirnya apa? Belanda dengan cara tipu muslihat
menyusupkan satu orang yang berpura-pura menjadi seorang muslim sejati, namanya itu Snok Urgronje itu loh guys, dokter Snok Urgronje itu disusupkan, dimasukkan ke wilayah Aceh, berpura-pura menjadi Islam yang taat, muslim yang taat, padahal itu tujuannya tuh mata-mata tuh spionase, itu nyari tahu kelemahan bangsa Indonesia, apa rakyat Aceh itu gimana. Tuh akhirnya Belanda berhasil tuh setelah ada pengkhianat. Penyusup itu akhirnya memberi gambaran, wow begini perlawanannya, begini. Akhirnya Aceh ditaklukkan. Makanya disebut daerah istimewa Aceh ya, karena saking istimewanya tuh menjalankan syariat Islam untuk hukum di wilayahnya. Perlawanannya sangat susah tuh ditaklukkan. Terus kemudian sebagai kerajaan donatur tetap untuk negara Indonesia, apa yang namanya ya, donatur tetap yang membiayai Indonesia saat merdeka itu Aceh. Rakyatnya sepakat ngumpulin emas, perak, dikumpulin rajanya untuk membantu Indonesia. Ini namanya negara baru merdeka nggak punya apa-apa guys. Akhirnya dibeliin pesawat Seulawah itu. Dah kok bawa sini. Taruh aja di warung tadi mah. Dah ngopi dulu. Ngopi sono. Mana si Olis? Ini mau kemana ini? Mau kemana? Udang. Oh. Ya udah. Ya siap. Motor isi deh jadinya dah. Terus kembali kemana lagi ini? Saya Siti Jenar, janganlah guys. Khawatirnya saya salah menyampaikan, intinya begitu dah. Karena karena tipu muslihat Belanda itu loh. Makanya saya Siti Jenar tuh seakan-akan dikambing hitamkan. Raja-raja Jawa itu banyak yang dari muridnya saya Siti Jenar guys. Kiai Pengging, kalau Kiai Geseng, intinya pokoknya itu ulah Belanda itu sengaja memecah belah persatuan Indonesia, Nusantara sih, belum namanya, belum Indonesia. Dan ajaran utamanya tuh saya Siti Jenar itu manunggaling kawula Gusti guys, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Yaitu tadi, kalau udah makrifat itu jalurnya tuh udah menghilangkan sifat-sifat keduniawian, nggak mikirnya dunia, udah nggak memikirkan dunia. Jalurnya jalur langit. Tapi untuk saat ini jangan diterapkan guys, bukan ranahnya kita cukup syariat aja. Syariat aja juga berat guys. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, belum bertakwa. Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Berat, syariat itu juga masih berat. Jangan sampai ke makrifat dulu. Berat. Intinya kita ngonten aja dah. Ngonten dulu, entah apa ini konten ini. Kita ambil motor lagi ya, sambil naik motor. Nah, sambil naik motor aja. Jangan bahas yang berat-berat guys, aing juga liar. Dah ini aja, ini kenapa ini? Apanya ya? Maksudnya ini karyawan pekerjanya. Tadi si Agil ngomong apa ya? Apa udah pulang semua? Apa gimana ya? Ya kadang-kadang yang habis diomongin gitu lupa guys. Soalnya kalau ntar udah habis itu ngeliat videonya tuh, warna merah udah ya.
tempat dari mana kita berasal dan kemana akan kita berpulang. Intinya itu aja lah. Sangkan barang yang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sana si Olis ternyata. Kita kembali lagi. Masa ngopi lagi, tempat lagi. Ngopi udah berapa kali lokasi mencelok ngopi, mencelok ngopi. Nah, taruh sini. Pekerja udah pada pulang. Pekerja pulang kampung. Boleh itu masih ada berapa orang? 4. Tapi aplikasi. Aplikasi. Anggi. Anggi. Anggi, selanjutnya mana Anggi? Nulis kemari mulu. Mana Ibu? Pergi ya? Warungnya nutup mulu. Kalau kita mau makan keder nih. Anggi udah bisa masak ya? Masaknya mie paling ya? Oke guys, kita akhiri dulu konten pada sore hari ini, tepatnya di Jalan Gabus Raya di tanggal 6 Agustus 2025 hari Rabu. Ya, ini untuk progres Jalan Gabus Raya ya begini aja guys. Tadi hanya tersisa 4 pekerja yang masih standby di sini, dan saya kembali ngopi di warung Pak Haji, dan di belakang ini ada Pak Ustadz Dunia Ramli Channel. Lagi ngedit. Nah, Mbak Beno, Mas Rudin. Oke guys, terima kasih supportnya, terima kasih yang sudah mendukung channel Gen Kelana hingga sampai saat ini, detik ini. Berkah barokah untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.